Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, perkenalkan nama saya Bu Muhibatul Mu'alimah. Kalian cukup memanggil saya Bu Muhib. Selama 1 tahun ke depan, saya akan mengajarkan IPA. Anak-anak, materi pertama yang akan saya ajarkan kepada kalian adalah sistem reproduksi pada manusia, atau biasa disebut juga sistem perkembangbiakan pada manusia. Nanti kita akan mempelajari organ-organ reproduksi pada pria, organ reproduksi pada wanita, kemudian proses kehamilan, dan terakhir diakhiri dengan penyakit-penyakit yang menyerang pada sistem organ reproduksi. Anak-anak, yang pertama kita bahas adalah sistem organ reproduksi pada pria. Gambarnya seperti ini, bisa kamu lihat anak-anak. Apa saja sistem organ reproduksi pada pria? Ada sekitar 9 bagian. Kita mulai dari yang pertama, ini namanya penis. Ini ya anak-anak, ini namanya penis. Apa fungsinya? Penis memiliki beberapa fungsi. Yang pertama adalah untuk mengeluarkan air seni atau urin. Kemudian yang kedua, untuk mengeluarkan sperma atau bahasa Inggrisnya air mani, atau biasanya dilakukan pada waktu melakukan hubungan seksual. Dan yang ketiga adalah sebagai alat untuk perkembangbiakan. Itu adalah fungsi dari penis. Kemudian yang di dalam penis ada saluran ini yang sebagai alat pengeluaran tadi, namanya uretra. Uretra sudah tergabung jadi satu dengan penis. Nah, kemudian sekarang kita lanjutkan organ yang kedua. Nah, ini yang paling penting, namanya testis. Nah, testis ada dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Nah, apa fungsi dari testis? Testis sangat banyak sekali fungsi dan sangat penting. Yang pertama adalah sebagai tempat berproduksinya sperma. Sperma dibuat di sini. Karena itu testis adalah organ reproduksi yang sangat penting. Karena itu tidak boleh digunakan untuk main-mainan. Nah, dan yang kedua, apa fungsi dari testis? Adalah mengeluarkan atau menghasilkan hormon testosteron. Apa itu fungsi hormon testosteron? Yang pertama adalah merangsang munculnya tanda-tanda kelamin sekunder pada pria. Seperti apa? Seperti misalnya munculnya kumis, kemudian dada pada pria menjadi lebih bidang, jadi kelihatan lebih maco. Kemudian apalagi munculnya rambut di tempat kemaluan. Dan pada akhirnya puncaknya tanda kelamin sekunder itu apa? Adalah mengalami mimpi basah. Artinya apa mengalami mimpi basah? Berarti pria sudah bisa menghasilkan sperma. Nah, itu adalah fungsi dari testis. Yang pertama menghasilkan sperma, yang kedua menghasilkan hormon testosteron. Kemudian kita lanjutkan, ini adalah pelindung dari testis, namanya skrotum. Nah, skrotum ini bagian yang paling luar yang bisa diamati ya. Apa fungsi dari skrotum? Yang pertama adalah mengatur suhu sperma. Karena sperma itu suhunya lebih rendah daripada suhu manusia, suhu tubuh manusia. Karena itu sperma yang ada di dalam testis dilindungi oleh skrotum. Apa fungsi skrotum? Fungsi skrotum adalah untuk menjaga suhu sperma supaya tidak terlalu kedinginan maupun tidak terlalu panas. Bagaimana cara skrotum melindungi testis? Yang pertama adalah dengan cara ketika hawa panas sekali, maka skrotum akan melonggar sehingga testis tidak kepanasan. Bagaimana ketika dingin? Nah, skrotum akan mengkeret sehingga testis akan mendekat tubuh dan mendapatkan kehangatan. Itu kemudian kita lanjutkan organ yang keempat, namanya epididymis. Letaknya ada di sekitar dari testis. Apa fungsi dari epididymis? Epididymis sendiri berfungsi untuk pematangan sperma. Sperma dibuat di dalam testis, tapi kemudian dimatangkan di dalam epididymis. Nah, kemudian setelah itu kita lanjutkan yang namanya ini saluran yang menghubungkan antara epididymis dengan vesicula seminalis, namanya vas deferens. Apa itu fungsi vas deferens? Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma yang sudah matang untuk dibawa kepada kantong sperma atau vesicula seminalis. Apa itu vesicula seminalis? Vesicula seminalis jumlahnya ada 2, sebelah kanan dan sebelah kiri.
Fungsinya apa? Sebagai tempat untuk menyimpan sperma sementara. Di sini juga ada nutrisi karena sperma itu adalah hidup. Di sini juga diberi makan supaya sperma tetap hidup. Kemudian selanjutnya lagi adalah kelenjar prostat. Di bawahnya vesicula seminalis. Kelenjar prostat apa fungsinya? Fungsi dari kelenjar prostat adalah menghasilkan cairan yang bersifat basa. Karena apa? Karena sperma nanti akan berada di tubuh wanita, sementara di vagina wanita bersifat asam. Maka karena itu kelenjar prostat menghasilkan cairan yang bersifat basa, sehingga sperma tidak akan mati ketika berada di dalam vagina. Itu fungsi kelenjar prostat. Selanjutnya yang terakhir adalah kelenjar Cowperry. Kelenjar Cowperry fungsinya juga sama seperti kelenjar prostat, menghasilkan cairan yang bersifat basa. Fungsinya membantu kehidupan sperma di dalam vagina ketika nanti melakukan hubungan seksual. Nah, ini anak-anak bagian-bagian dari organ-organ reproduksi pria. Kalian bisa gambar dan ditulis. Nah, tugas kalian dari ibu yang pertama adalah menggambar organ reproduksi pria ini di buku catatan kalian. Kemudian kalian beri bagian-bagiannya apa, kemudian fungsinya apa. Itu yang pertama. Kemudian tugas yang kedua adalah menggambar proses pembelahan mitosis pada manusia atau pada makhluk hidup, kemudian diberikan juga penjelasan fase-fasenya. Jadi ada 2 tugas. Kalian tidak usah dikerjakan di lembaran, dikerjakan di buku catatan. Kemudian nanti kalian foto, kemudian setelah itu dikirimkan melalui WA kepada Bu Muhib. Demikian anak-anak materi pertama yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.